Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidah Hafsah binti Umar, istri Nabi Muhammad, bergelar penjaga Al-Quran. Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Hafsah binti Umar pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Ketika itu usia Sayyidah Hafsah 21 tahun. Riwayat lain 18 dan 20 tahun. Dan berstatus sebagai janda dari Hunais bin Huzafah As-Sahmi. Hunais adalah seorang yang termasuk memeluk Islam pada masa-masa awal. Dia pernah 2 kali mengikuti hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan ke Madinah. Dia wafat setelah mengalami luka parah dalam perang Uhud. Setelah Hunais meninggal dunia, Sayyidah Hafsah dipulangkan ke rumah bapaknya Umar bin Khattab. Hal ini membuat Umar bin Khattab iba, susah, dan semakin menderita. Secara ekonomi, pada saat itu Umar bin Khattab dalam keadaan susah. Kehadiran Hafsah di rumahnya sudah tentu menambah beban beratnya. Sementara secara sosial, Umar bin Khattab sedih melihat putrinya hidup menjanda. Mengetahui kondisi Umar seperti itu, Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk melamar Sayyidah Hafsah. Disebutkan bahwa alasan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Hafsah adalah untuk memperhatikan keluarga sahabatnya, baik Umar bin Khattab maupun Hunais bin Huzafah yang gugur di medan perang. Nabi Muhammad sadar bahwa Umar bin Khattab berperan besar dalam menegakkan panji-panji Islam pada masa-masa awal. Bagaimana Umar bin Khattab membela Islam, mempertaruhkan jiwa dan raganya demi tegaknya Islam. Nabi juga melihat bahwa Islam menjadi bermartabat semenjak Umar bin Khattab menyatakan diri menjadi pengikutnya. Meski demikian, Nabi Muhammad tidak langsung memberitahukan keinginannya itu kepada orang lain, termasuk Umar bin Khattab, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Beliau simpan keinginannya untuk mempersunting Hafsah tersebut untuk beberapa saat. Beliau menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan niatannya itu. Umar bin Khattab yang kondisinya semakin terjepit mendatangi Abu Bakar. Dia berharap sahabatnya itu bersedia menikahi anaknya, Sayyidah Hafsah. Abu Bakar hanya diam saja, pertanda menolak dengan halus. Umar kemudian menemui sahabatnya yang lain, Utsman bin Affan. Utsman meminta waktu beberapa untuk menjawab permintaan Umar tersebut. Setelah beberapa hari, Umar kembali mendatangi Utsman. Kata Utsman dirinya sedang tidak ingin menikah saat itu.
Umar bin Khattab kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Dia menceritakan kondisinya yang tidak baik karena Abu Bakar dan Utsman bin Affan menolak tawarannya untuk menikahi Hafsah. Nabi merasakan penderitaan Umar. Sambil tersenyum, Nabi Muhammad berkata kepada Umar bin Khattab, "Hafsah akan dinikahi orang yang lebih baik daripada Utsman, dan Utsman akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Hafsah." Umar bin Khattab menjadi lega setelah mendengar jawaban Nabi Muhammad tersebut. Meski tidak diungkapkan secara eksplisit, namun Umar bin Khattab tahu bahwa apa yang dimaksud Nabi Muhammad. Dia kemudian pulang ke rumah untuk memberitahukan kabar gembira itu kepada istri dan anaknya. Sayyidah Hafsah dikenal sebagai seorang yang pandai membaca dan menulis, suatu keahlian yang masih jarang dimiliki seorang pada saat itu, bahkan laki-laki sekalipun. Oleh karenanya, dia ditetapkan Allah sebagai penulis pertama dan satu-satunya naskah Al-Quran di bawah pengawasan langsung Nabi Muhammad. Atas dasar itulah, Sayyidah Hafsah diberi gelar penjaga Al-Quran. Dia menuliskan naskah Al-Quran pada sejumlah media, diantaranya batu, tulang, kulit, papan, pelepah kurma, dan lainnya. Naskah Hafsah ini tersimpan dengan baik dan rapi, hingga suatu ketika ada upaya pengodifikasi Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Naskah Al-Quran Hafsah tersebut kemudian diminta. Zaid bin Sabit yang saat itu ditugaskan sebagai panitia kodifikasi Al-Quran mengonfrontasi halaman para sahabat dengan naskah Hafsah. Hasilnya kemudian dituangkan ke dalam lembaran kulit dan disusun berdasarkan turunnya wahyu kepada Nabi. Sementara naskah Hafsah dihancurkan. Dia kemudian diberi naskah baru yang sudah disusun Zaid bin Sabit secara lebih rapi. Nantinya, naskah ini akan disempurnakan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan sehingga menjadi naskah resmi Al-Quran. Sayyidah Hafsah juga dikenal sebagai seorang yang tidak segan untuk berbeda pendapat, bahkan dengan Nabi Muhammad SAW sekalipun. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Sayyidah Hafsah tidak setuju dengan pernyataan Nabi Muhammad bahwa para sahabat yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah tidak akan masuk neraka. Sayyidah Hafsah kemudian menyitir Al-Quran surat Maryam ayat 71, "Tidak seorang di antara kamu kecuali akan melewatinya." Nabi Muhammad kemudian membetulkan pemahaman Sayyidah Hafsah tentang ayat tersebut dengan membacakan ayat berikutnya. "Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim neraka dalam keadaan berlutut." Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.